Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firsal dari kelas 8E, tepatnya dari kelompok 1 tugas bahasa Indonesia yang bertema wawancara. Yang digoreng oleh Ibu Rahayuningsi SPD. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai bimbingan konseling yang terdapat pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Maka dari itu di sini saya sudah di depan rumah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan di sini saya akan melakukan wawancara mengenai bimbingan konseling yang terdapat di sana. Entah itu tujuan, gaya pembelajaran, atau apapun yang saya dapatkan informasinya, saya akan usahakan. Maka dari itu ikuti terus saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Baiklah pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu rumah mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai saja wawancaranya. Baiklah kak, pertama-tama bisa perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Baik, perkenalkan diri kakak Sylvia Yolanda Putri, kakak dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, kakak dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Oke, baik, dan kak Safia ya. Ya, Oke, apa alasan kakak memilih program studi bimbingan dan konseling? oke. Alasan kakak milih bimbingan konseling itu karena kakak melihat kedepannya nanti bakalan ada peluang yang cukup banyak untuk prodi BKPI ya ke depannya. Dan menurut kakak jurusan itu sangat bermanfaat dan sangat membantu masalah yang ada, sangat manusiawi gitu. Dan bisa mendengarkan keluh kesah orang lain dan kita bisa setidaknya membantu untuk mendengarkan masalahnya paling kecil ya. Oke, baik. Baiklah, berikutnya, mengapa kakak memilih Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat kuliah? Oke, mengapa kakak memilih UIN Raden Intan Lampung ya? Ya. Karena kita mungkin sebagian udah pada tahu UIN itu adalah Universitas Islam Negeri sekarang ini. Yang pertama itu karena dia terlihat agamanya ada, Ya. pendidikannya bagus, unggul juga. Menurut kakak gak ada alasan untuk tidak masuk ke UIN ya, karena UIN juga tuh tidak kalah bagus dari universitas-universitas lainnya gitu. Oke, baik. Lalu kak, kesan kakak saat pertama kali masuk jurusan BK itu bagaimana? Pesan kakak Ya. di jurusan BK, terutama jurusan BK nih ya. Kalau terutama di jurusan BK itu kesannya baik, bagus, dosen dan para karyawan di sana juga tuh hangat, ramah. Ya, Oke. Lalu kak, menurut kakak mata kuliah apa yang paling menarik di jurusan bimbingan konseling? kakak paling suka mata kuliah bimbingan konseling individual. Individual. Ya, karena di situ tuh kita bisa belajar bagaimana cara membangun hubungan konseling, mendengarkan aktif dan memahami perasaan klien. Soalnya dia tuh individu itu kita kayak satu satu gitu. Kok beda dengan bimbingan kelompok gitu ya. Kalau kelompok itu kita rame-rame 5 atau 6 orang Dari satu hati ke satu hati. Iya, ya, jadi kita lebih bisa memahami nih apa sih masalah orang ini gitu. Kenapa sih dia bisa kayak gini gitu. Oke. Lalu kak, apa saja nih keterampilan yang kakak pelajari selama kuliah bimbingan konseling ini kak? Oke, banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari dari bimbingan konseling ini, terutama tuh cara berkomunikasi yang empati. Soalnya kan kalau kita kayak komunikasi kayak gini aja itu kayak biasa gitu kan. Nah ini nih kayak gimana sih komunikasi empati tuh, kayak misalnya nih kamu lagi ngadepin nih orang yang ada masalah misalnya kan. Jadi kamu harus bersikap komunikasi yang empati tuh kayak gimana gitu. Jadi kamu bisa ngerti, kamu bisa tahu caranya komunikasi kayak bisa nyentuh hati dia gitu. Dia jadi bisa cerita banyak ke kamu gitu. Yang kedua, teknik konselingnya, terus observasi perilaku, terus membuat laporan asesmen, dan cara memberikan layanan bimbingan secara profesional. Oke, banyak juga ya kak ya. Iya. Baiklah. Tantangan apa yang biasanya kakak hadapi dalam pembelajaran atau praktik bimbingan konseling ini kak? Oke, tantangan itu karena kita di bimbingan konseling ini kita dituntut profesional dan netral. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh berpihak gitu. Meskipun kita udah tahu nih sebenarnya dia ini salah, tapi kita nggak boleh berpihak. Kita harus tetap netral gitu. Terus juga kita harus sabar ngadepin klien-klien misalnya tuh kayak yang rumit dan banyak masalahnya. Itu sih tantangannya.
Oke, lumayan susah juga ya kak ya Iya, tantangannya. iya betul. Lalu menurut kakak apa peran penting seorang konselor dalam dunia pendidikan atau masyarakat nih kak? Oh. Menurut kakak, Ya. peran konselor itu sangat penting ya, sebagai pendamping yang membantu siswa sama masyarakat untuk memahami dirinya sendiri, menemukan solusi, meningkatkan kesehatan mentalnya. Apalagi kalau misalnya di lingkungan sekolah, kita berbicara lingkungan sekolah ya, karena kamu masih sekolah SMP kan. Baik kak. Biasanya kalau di sekolah SMP tuh kebanyakan masalahnya apa sih? Kayak misalnya bully, ya Iya, kan? betul. Berantem, tawuran gitu-gitu kan. Iya, betul kak. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh yang bisa kita, peran pentingnya tuh di situ. Jadi kita bisa tahu nih, apa sih penyebab ini nih gitu tuh. Kenapa dia ngelakuin ini gitu. Itu peran penting, itu sangat penting. Kayak kita ngasih arahan, kita ngasih apa itu? Kita ngasih kayak nasehat gitu. Sangat penting Oh, sih menurut sebagai kakak. pembimbing mereka Sebagai gitu ya. pembimbing, betul. Dan juga kalau misalnya itu tuh biasanya kalau udah SMA ya yang kakak pelajarin itu, kakak pernah datang ke SMA dan itu kakak ngomongin tentang konseling karir. Jadi Ah, kayak iya. kita bisa nih bantu nentuin dia karirnya kayak gimana gitu. Maksudnya tuh pilihan. Biasanya kan ada tuh anak-anak SMA tuh yang labil gitu kan tentang Iya. karir. Misalnya tuh dia bilang, gimana ya aku habis lulus SMA ini aku bakal kemana ya, aku bakal kemana. Dia tuh bingung, dan kita bisa ngasih pandangan gitu, ngasih arahan yang sedikit-sedikit membantu gitu. Jadi sangat penting menurut kakak. Oke. Lalu kak, berikutnya bagaimana pandangan kakak tentang pentingnya kesehatan mental di kalangan pelajar saat ini kak? Oke, kesehatan mental pelajar sekarang kakak lihat-lihat kayak sedang rentan ya kalau kesehatan mental untuk remaja, Oke. karena tekanan akademik, sosial, dan teknologi. Jadi peran konselor ini nih sangat penting untuk membantu para pelajar itu untuk tetap stabil dan percaya diri. Oke kak. Lalu kak, ada nggak nih pengalaman praktik konseling yang berkesan bagi kakak, baik di kelas maupun sedang PPL gitu? Oke. Ada. Jadi kakak itu pernah waktu itu PPL di salah satu sekolah. Kakak nih ketemu nih siswa yang dia itu awalnya tuh tertutup banget, dan dia tuh kayak gak mau cerita apapun, kayak tertutup banget, susah kayaknya untuk diakses untuk bicara komunikasi gitu ya tentang diri dia gitu. Jadi kakak lakuin beberapa sesi konseling biar dia bisa terbuka sedikit demi sedikit, bisa bicara sedikit demi sedikit gitu kan. Jadi dia mulai percaya diri dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Ternyata dia tuh diemnya dia itu ada masalahnya sendiri gitu loh, tapi dia nggak bisa atau nggak ada tempat cerita. Jadi dengan cara kita buka sesi konseling untuk beberapa kali, jadi dia bisa ada tuh tempat cerita dan dia bisa percaya diri dan bisa nyelesain masalahnya. Jadi itu ngebuat kakak itu sedikit bangga jadi ngambil jurusan BK ini gitu. Jadi bisa sedikit-sedikit membantu gitu, sedikit-sedikit bisa mendengarkan yang orang itu, ini loh nggak bisa cerita, itu nggak ada tempat cerita, seperti itu. Oke, oke, oke. Berarti berikutnya, apa motivasi terbesar kakak untuk terus melanjutkan kuliah di bidang bimbingan konseling ini kak? Oke, motivasi kakak ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Kalau bisa membantu satu orang aja itu lebih baik gitu loh. Saya udah seneng gitu, apalagi banyak orang, seperti itu. Jadi untuk membantu seseorang gitu ya. Iya, untuk membantu banyak orang. Kalau kita bisa bantu banyak orang, kenapa harus satu orang gitu. Oke, mulia sekali. Berikutnya, apa nih cita-cita kakak atau rencana kakak setelah lulus? Apakah menjadi guru BK, konselor, atau yang lainnya? Oke. Rencana kakak kalau untuk saat ini setelah lulus rencananya mau jadi guru BK dulu. Tapi abis itu kakak pengen ngelanjutin S2. S2. Iya, karena kakak minat itu buat jadi dosen bimbingan konseling yang bener-bener BK gitu. Oke. Lalu nih kak, yang terakhir, kakak ada saran gak nih untuk siswa-siswi yang pengen masuk jurusan bimbingan dan konseling ini kak? Oke, kalau saran kakak, kalau memang kamu ada minat atau
ada kesenangan buat ngebantu orang lain, ngedengerin cerita orang lain gitu kan, punya hati yang sabar. Itu saran kakak, kamu bisa masuk ke jurusan BK karena itu menurut kakak cocok untuk kamu. Oh, modal utamanya ya. Modal utamanya tuh ya kita harus sabar, harus pertama itu harus bisa ngertiin perasaan orang lain. Kayak misalnya kita nih ngadepin satu masalah, kita harus ngerasain jadi dia juga, jadi kita bisa tahu perasaan dia. Jangan kita tuh nggak jadi dia gitu, jadi kita mana tahu dong perasaan dia, jadi kita kayak bisa oh gini gitu, jadi kan kita kayak nggak ada rasa empatinya gitu. Saran kakak, kalau kalian tertarik masuk BK, mendengarkan cerita, membantu, itu kalian cocok masuk BK. Oke kak, baik. Baiklah kak, mungkin sampai sini aja ya kak ya. Oke. Oke, terima kasih banyak kak sudah meluangkan waktunya dengan kakak Sevia Yolanda Putri ya. Iya. Baiklah kak, saya Firsal kak, sebenarnya dari SMPN 20 Bener Lampung ya kak ya. Ada tugas wawancara nih dan kakak sangat amat membantu untuk tugas kali ini. Iya, Baik, baik. terima kasih banyak Kakak juga terima kasih banyak sudah diwawancara. Baik kak. Baiklah pemirsa, itu dia wawancara tentang bimbingan konseling. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan semoga ilmu-ilmu yang dibicarakan oleh kakak ini bisa menjadi ilmu kita juga. Saya Firsal dari kelas 8E kelompok 1 Bahasa Indonesia. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You think it's easy? You think I don't wanna know?